Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Polri akhirnya bisa memberikan progres yang berarti dengan penetapan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Kita berikan apresiasi kepada Kapolri yang telah menunjukkan keadilan dan transparansi awal. Kita sebut awal karena pembuktian menyeluruh akan transparansi dan keadilan masih jalan panjang. Inilah editorial Media Indonesia hari ini, Rabu 10 Agustus 2022, dengan tema Ujian Reformasi Polri. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slapon. Selamat pagi Bang Don, apa Selamat kabar? Pagi Eva, kabar baik. Kabar baik, salam sehat untuk Bang Don Salam dan juga sehat pemirsa. juga. Nanti kita akan bahas Bang Don terkait dengan ujian reformasi Polri. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu headline Media Indonesia yang pertama Bang Don dan juga pemirsa. Terminal Kijing, magnet baru investor. Nah ini menjadi daya tarik ya Bang Don bagi pengusaha karena kecepatan, konektivitas dan juga efisiensi pengiriman logistik. Iya, Terminal Kijing ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin di Pontianak. Ini pelabuhan di Pontianak dan itu kapasitasnya besar. Betul. Tapi poin yang paling kelihatan dari peresmian terminal ini, Eva, kita lihat ini eranya Kalimantan. Jadi sekarang sudah ada Terminal Kijing, lalu kemudian sebelumnya akan ada IKN, lalu kemudian ada kawasan industri Kalimantan Utara, yang sebetulnya semua skalanya itu besar-besar. Kita kalau lihat ini era Kalimantan. Memang daya dukung Pulau Jawa sudah selesai dan sudah penuh dan sudah benar kita melihat keluar Pulau Jawa dan kali ini Presiden kelihatannya fokus betul dengan Kalimantan. Baik, era Kalimantan artinya pembangunan tidak hanya di Jawa, tapi juga di sejumlah wilayah termasuk juga eranya Kalimantan saat ini ya, Bang Don. Bang Don dan juga pemirsa, kita akan bahas headline berikutnya yang berkaitan juga dengan editorial Media Indonesia hari ini. Dalang, ini sutradara skenario palsu, terungkap juga Bang Don? Ya, ini akhirnya ya, ini ditulis di koran ini Dalang. Ini sangat bagus gambarnya. Warnanya juga ungu gelap kayak begini. Lalu kemudian pada akhirnya kita tahu bahwa ada dalang pembunuhan itu dan bukan Barada Eliezer. Dan diketahui bahwa dia adalah Verdi Sambo, Irjen Verdi Sambo. Mengejutkan publik atau tidak Bang Don? Ini sama sekali tidak mengejutkan publik. Sejak awal ketika ada skenario atau ada pengumuman bahwa itu terjadi tembak menembak, lalu kemudian Barada yang menjadi tersangka satu-satunya, orang merasa bahwa sudah sejak awal orang mengatakan ini sih ada sesuatu yang salah, ada sesuatu karangan, ada sesuatu kebohongan. Dan ketika proses berlanjut, pada akhirnya itu terbuka bahwa selama ini kelihatannya dongengnya tidak sempurna. Lalu kemudian akhirnya terungkap bahwa ini adalah perbuatan persekongkolan pembunuhan dan dalangnya adalah Verdi Sambo yang kemudian motifnya belum kita tahu persis dan lagi ditunggu. Lalu kemudian ada 4 orang kemudian menjadi tersangka. Betul. Di rumah itu sebetulnya ada 5 orang, jadi termasuk Ibu Putri. Sekarang sudah 4 jadi tersangka. Betul. Lalu kemudian ada belasan orang yang sekarang sedang diperiksa karena melakukan di Makobrimob pelanggaran etik dugaannya. Lalu kemudian ada sampai 31 polisi yang kemudian diperiksa. Betul. Ada yang sudah sebagai saksi. Jadi sekarang kalau kita lihat ya publik kemudian tahu ternyata perasaan, sense dan akal sehat mereka inline dengan temuan yang kemudian diumumkan oleh Kapolri tadi malam. Baik, jadi karangan yang tidak sempurna yang sempat mengakali akal sehat publik ini akhirnya terbongkar juga. Ya itu merendahkan akal sehat kita karena itu sudah ada prasangka jauh sebelumnya untuk mengatakan rasanya kok tidak begitu ya. Katakan kalau dibilang motifnya adalah pelecehan, tapi kalau lihat hubungan relasi kuasa, apa iya bawahan berani melakukan itu gitu. Yang cerita seperti ini orang akan bicara soal
Kalau yang begini sih mungkin takes two to tango gitu. Jadi ya tapi kita tidak mendahului penyidikan polisi. Iya, masih dalam pendalaman pihak Betul. kepolisian meskipun Kabareskrim juga sampaikan pasal yang dikenakan adalah 340 KUHP. Maka dengan pasal ini diterapkan maka dugaan pelecehan seksualnya juga kecil kemungkinan, tetapi 340 Iya. pembunuhan berencana, 338 pembunuhan, lalu kemudian 56 dan 55 adalah persekongkolan, melakukan kejahatan secara bersama-sama. Iya. Jadi pasal-pasal itulah yang kemudian dan ancaman hukumannya besar. iya, pasal berlapis ya Bang Pasal Don. berlapis, hukumannya itu hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman kalau ikut hitung waktu maksimal 20 tahun. Baik. Dan tadi Bang Don sempat sampaikan ini mengakali akal sehat publik, maka pantas kalau kita bilang there is no perfect crime. Ya. Yang ada adalah yang tidak sempurna adalah Iya. investigasinya ya There is Bang Don. no perfect time, kata teman saya melalui WhatsApp. There is no there is no perfect crime. Yang ada tuh there is imperfect investigation. Imperfect investigation. Mungkin juga bias investigation. Bias investigation. Yang kemudian ya itu tadi ngarang-ngarang, lalu kemudian ternyata oh ini anunya ketemu. Gitu. Dan ini juga menjadi ujian reformasi Polri ya Bang Don Betul. tentunya. Kita Itu betul. melihat Ini justru menjadi makanya editorial hari ini bicara soal ini ujian reformasi Polri, dan ini adalah langkah awal. ini hanya Jangan langkah dilihat awal. sebagai langkah akhir. Kalau Eva tentu bisa lihat track record kepolisian atau oknum kepolisian, oknum polisi yang melakukan kejahatan-kejahatan besar. Betul, bukan hanya ini saja Bang Don, tetapi sebelumnya sudah ada nama-nama lain yang juga terlibat atau terlibat dalam kasus hukum ya yang Ya. menjerat perwira tinggi Polri. Saya akan bacakan Bang Ya. Don, sebelum Irjen Verdi Sambo ada nama Irjen Napoleon Bonaparte, mantan Kadif Hubinter Polri, tersangka kasus suap dan penghapusan red notice, buronan Joko Chandra saat itu Bang Don. Ya. Lalu Irjen Joko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas. Kakor lantas ya. Yes, pernah menjadi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan simulator SIM. Lalu Komjen Susno Duaji, Ya. mantan Kabareskrim Polri, kasus memuluskan perkara PT Salmah Arwana Lestari dan juga pemotongan dana pengamanan Pilgub Jawa Barat tahun 2010. Ya kalau kita lihat Artinya ini peristiwa-peristiwa ini kan ada cukup rentetan. banyak ya Eva ya. Kalau lihat banyak begini kita tidak bisa mengatakan bahwa ini satu-satunya. Jangan-jangan masih akan ada yang lain. Pada akhirnya kan publik selalu merasa ada hal yang tidak beres dengan polisi. Di situ ada oknum yang berkelindan dengan mafia. Ya. Ada cerita-cerita yang umum untuk mengatakan ada yang oknum yang terlibat mafia judi online, ada oknum yang terlibat mafia narkoba, ada oknum yang terlibat, kita bicara oknum ya, ada oknum yang terlibat mafia tanah dan seterusnya. Hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat editorial hari ini mengatakan bahwa ini baru awal. Ini baru awal. Ini baru awal. Reformasi harus jalan terus. Dan polisi atau kepolisian berutang untuk memperbaiki diri untuk melakukan reformasi ini. Berutang kepada publik. Berutang kepada publik soal ujian reformasi Polri ini kita Betul. akan bahas lebih lanjut. Pemirsa, inilah tema editorial BD Indonesia hari ini, ujian reformasi Polri. Ujian reformasi Polri. Pengumuman tersangka baru kasus pembunuhan Brigadir J kemarin membuat dua hal besar. Pertama, Polri akhirnya bisa memberikan progres yang berarti dengan penetapan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka baru. Status tersangka pada FS bukanlah hal yang mengagetkan publik. Dengan begitu, banyaknya kejanggalan di kasus itu tidak sulit membayangkan ada seorang dirigen dengan kuasa besar. Maka kita berikan apresiasi kepada Kapolri yang telah menunjukkan keadilan dan transparansi awal. Kita sebut awal karena pembuktian menyeluruh akan transparansi dan keadilan masih jalan panjang. Sebabnya ialah fakta begitu banyaknya personel Polri yang terlibat dalam kejahatan ini. Hingga kini setidaknya telah 31 personel Polri diduga melanggar kode etik terkait kasus tersebut. Di antara mereka ada 11 yang ditempatkan di ruang khusus di Makobrimob karena merupakan perwira tinggi dan menengah termasuk FS. Pelanggaran atau juga kejahatan yang mereka lakukan beragam dan mencakup berbagai sisi kejadian sampai proses penyidikan kasus itu, baik upaya penghilangan barang bukti CCTV, rekayasa barang bukti,
penghalangan proses penyidikan, ketidakprofesionalan di TKP hingga saat penyerahan jenazah. Gotong royong kejahatan itulah yang dikatakan Kapolri membuat pengungkapan kasus ini seolah berjalan lambat. Titik terang baru muncul setelah keinginan Baradae sendiri untuk membuat pengakuan menyeluruh dalam bentuk tertulis. Semua rekayasa itu sesungguhnya tidak saja pantas membuat marah keluarga korban, tetapi juga membuat ngeri masyarakat. Betapa istilah backing-membacking nyata di tubuh Polri. Maka terbayang sulitnya keadilan jika rakyat biasa berkasus dengan anggota Polri. Tidak hanya itu, jika di satu kasus pembunuhan bisa begitu banyak personel terlibat, lantas bagaimana kasus lain yang mungkin bernilai materi atau kepentingan besar? Sebab itu, pernyataan berkali-kali Presiden Jokowi akan kasus ini sebenarnya hal yang nyata dan mendasar. Kasus ini adalah pertaruhan besar bagi Polri untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat yang sebenarnya sudah terus terkikis. Kepercayaan itu harus direbut tidak hanya dengan mengungkap keseluruhan kejahatan FS dan membawanya ke persidangan, tetapi juga dengan melakukan hal yang sama ke 30 personel lainnya. Pengusutan tidak boleh berhenti pada pelanggaran kode etik, tetapi kemungkinan tindak kriminal. Jika terbukti, pemecatan dan penuntutan seberatnya harus dilakukan. Kapolri harus meneruskan keberaniannya untuk membersihkan semua personel yang terlibat dalam kasus ini. Sebab Kapolri harus menyadari jika ketidaktuntasan sama saja dengan membiarkan penyakit di tubuh institusinya. Para personel yang terlibat tidak pantas dimaafkan karena senyatanya moral mereka tidak tersentuh meski kasus telah menjadi perhatian publik dan kepala negara. Tunduk pada perintah atasan mestinya tidak boleh sampai mengalahkan moral dan kemanusiaan. Maka kasus ini semestinya juga menjadi momentum untuk mengakhiri budaya backing kotor di tubuh Polri. Konsep Polri presisi yang digaungkan Kapolri di kepemimpinannya juga tidak akan berarti tanpa pembersihan internal ini. Pemirsa, kita jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, setidaknya ada 4 kali pernyataan sikap Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada awak media menanggapi kasus kematian Brigadir Yosua. Presiden menegaskan proses hukum terhadap kasus Brigadir Yosua harus diungkap secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ya, proses hukum harus dilakukan. Ya. Saya kan sudah sampaikan usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Udah. Terima kasih Bapak. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Infonya Kapolri akan mengumumkan tersangka baru terkait Ferdi Sambo, Pak. Ada tanggapan soal itu? Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya, ungkap kebenaran apa adanya, sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Ya. Sementara itu terkait motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Polri tengah melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya terhadap istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan
Namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Namun yang paling penting peristiwa utamanya, apakah tembak-menembak atau yang terjadi penembakan, ini saya kira tadi sudah dijelaskan secara terang. Pemirsa dan juga Bang Don, melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolri semalam, terungkap fakta baru ya Bang Don, bahwa tidak ada tembak-menembak 2 kali. Kapolri sampaikan tidak ada tembak-menembak antara Brigadir J dan juga Baradae. Yang ada adalah Brigadir J ditembak oleh Baradae atas perintah Irjen Ferdisambo, Bang Don. Betul, ini adalah fakta baru yang menutup karangan-karangan busuk yang sebelumnya, yang publik sudah dengar dan merasa a priori dengan versi-versi itu. Saya kira fakta ini yang kemudian tinggal dicari motifnya kan? Ya, motifnya masih didalami, Bang Don. Motifnya masih didalami, tapi sangat menarik ketika Mahfud bilang mungkin ini sinyal ya, yang ngomong bahwa motif Sambo bunuh Yosua mungkin hanya boleh didengar orang dewasa. Sensitif dan konsumsi dewasa. Iya, konsumsi dewasa. Saya kira orang mengerti kalau orang mulai dengan sinyal bahwa itu konsumsi orang dewasa, ada sesuatu yang mungkin tidak layak untuk diomongin di depan umum kan, gitu kira-kira. Kalau atau orang langsung mengatakan kalau itu dibuka itu jadi aib begitu. Kita tunggu gitu untuk lihat itu. Tapi kembali lagi, kita harus melihat bahwa fakta ini sudah ada begitu. Tapi fakta ini mungkin tidak akan terjadi kalau tidak ada sekuensi yang terjadi sebelumnya. Sekuensi yang terjadi sebelumnya ya Bang? Ya, misalnya bagaimana jenazah diminta untuk tidak dibuka, tapi kemudian keluarga membuka. Dan itu kan kebiasaan dari kebiasaan orang Batak kan, untuk kemudian melihat jenazah. Ibu-ibu di situ protes kemudian untuk melihat. Lalu kemudian terjadilah dan lihatlah luka-luka yang termasuk luka-luka tembak yang kemudian menimbulkan perintah untuk kemudian diotopsi lagi. Kemudian yang kedua, tidak akan terjadi kalau keluarga juga tidak berani untuk mengadukan itu ke Barreskrim. Ini adalah momentum yang kemudian sangat penting untuk kemudian membuka kedok dan membuka kejahatan seperti ini. Cerita karangan akhirnya berakhir. Iya, yang ketiga, rasa-rasanya juga orang berasumsi kalau presiden tidak memerintahkan sampai 4 kali mengatakan begitu, belum tentu juga jalannya seperti sekarang. Tentu ini asumtif ya, tentu ini spekulatif. Kita berharap bahwa tanpa ini pun mestinya polisi mencari tahu. Tapi maksud saya, kita bisa kemudian membayangkan jangan-jangan ada cerita karangan lain gitu loh. Kenapa kemudian kita dalam kasus-kasus yang lain ya, untuk kemudian menutupi hal-hal yang sebetulnya apa yang terjadi gitu. Jadi kalau lihat seperti ini, ya sekuensi itu kemudian yang kemudian membuat kita ya harus berterima kasih pada keluarga untuk kemudian melihat bahwa ini akhirnya ketahuan. Gitu. Sekuensi ini dari kejanggalan-kejanggalan dirasakan oleh keluarga, kemudian keluarga berani melapor dan juga ada perintah presiden 4 kali, betul Bang Don sampaikan tadi. Bayangkan perintah presidennya, usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, lalu kemudian ungkap kebenaran apa adanya. Iya. Coba bayangkan perintahnya itu sebenarnya jelas dan tegas. Gitu. 12 Juli, 13 Juli, 21 Juli, dan 9 Agustus. Bagaimana kalau tidak ada perintah presiden? Apakah akan sejelas ini? Apakah akan transparan seperti saat ini? Makanya orang lalu bilang kalau tidak ada perintah itu belum tentu ada seperti ini. Tentu ada juga yang mengatakan tidak, Kapolri akan terus menginvestigasi gitu. Tapi apakah investigasinya seperti ini atau ada cerita-cerita bias yang kemudian disusun baru lagi? Ini kan pikiran-pikiran spekulatif ya. Tapi faktanya adalah kita tidak perlu berspekulasi karena kemudian fakta yang kita terima adalah bahwa tidak ada tembak-menembak, yang ada adalah Baradae menembak Brigadir Joshua atas perintah Irjen Ferdisambo. Dan kalau kita lihat akhirnya kan diketahui bahwa ini persekongkolan kejahatan. Sekali lagi ini sebuah persekongkolan kejahatan dan saya kira di depan hukum kan semua orang sama. Tidak ada perbedaan, siapapun yang melakukan pelanggaran, ya dia harus ditindak. Tidak hanya presiden yang memberikan concern, tetapi masyarakat juga, Bang Don, desakan publik begitu besar. Begitu luas perhatian publik terhadap kasus ini, Bang Don. Karena tadi Bang Don sampaikan di awal, ini mengakali akal sehat publik. Ya, kenapa kemudian publik itu merespon seperti itu? Karena merasa, loh saya itu kok dikibulin mentah-mentah. Saya itu kok seperti ditipu di siang bolong. Ini cerita dikasih kayak
cerita kepada anak-anak yang seperti belum mengerti bahwa itu ada fakta. Sekarang semua orang bisa lihat faktanya dan orang bisa berasumsi menghubungkan peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C, lalu kemudian orang lihat tidak seperti itu deh. Makanya orang melawan. Orang kok merasa saya tuh kok merasa diremehkan, sama seperti ketika pertama kali memberitakan itu, kita datang dengan skeptisisme yang bahwa apa iya benar Baradae yang menembak, apa iya terjadi tembak menembak, apa iya ada pelecehan seksual, apa iya, tapi kan semua cerita itu mulai menimbulkan keraguan karena pertama ada kejanggalan misalnya setelah sekian hari baru dikasih tahu. Kemudian otopsinya tidak beres, TKP dirusak. Lalu kemudian ternyata kan kemudian cerita kalau sekarang ditemukan bahwa bagaimana FS kemudian mengambil pistol yang dipegang oleh Brigadir J untuk kemudian ditembakkan ke dinding. Supaya terlihat seperti tembak menembak. Iya, seperti tembak menembak. Jadi hal-hal seperti itu kan akhirnya terbuka karena susah di era keterbukaan seperti ini, jangan membohongi publik. Jangan sampai membohongi publik, karena kalau saya lihat juga ya Bang Don, ketika ada konferensi pers Kapolri di media sosial, di YouTube Metro TV, masyarakat memantau begitu besar perhatiannya, bahkan ikut mengomentari setiap statement dari Kapolri. Artinya ini perhatian yang begitu orang besar. Orang ikuti betul. Betul, masyarakat terasa kecewa karena sempat dibohongi, akhirnya sekarang ada kemajuan signifikan dalam kasus ini. Setiap kata yang dipilih pun orang ikuti. Oh ternyata tidak terjadi tembak menembak. Kalau tidak terjadi tembak menembak apa? Oh ada penembakan terhadap Brigadir Joshua oleh siapa? Oleh Baradae gitu. Atas perintah Ferdi Sambo. Ini semua sudah jelas gitu. Jadi aktor intelektualnya kita sudah tahu ya. Paling tidak dalam asumsi kita tidak mau jangan sampai trial by press. Tapi kan kalau lihat sekuensnya orang sudah bisa berasumsi, oh aktor intelektualnya adalah ini. Kalau media Indonesia hari ini mengatakan dalang ya. Dalang, betul. Dan penetapan tersangka Irjen Pol Ferdi Sambo ini diapresiasi oleh pihak keluarga tentunya ya, Bang Don. Ia apresiasi kinerja Kapolri dan jajarannya, dan disampaikan oleh ayah Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat. Itulah yang ditunggu selama ini, Bang Don. Saya rasakan harapan keluarga ya. Saya tidak tahu kalau kita yang punya anak yang diperlakukan seperti itu, rasanya seperti apa ya, Pak? Itu mengerikan. Dalam situasi seperti itu kan, itu mungkin tidak ada perlawanan, lalu kemudian FS menyuruh Baradae untuk menembak. Nah, orang yang disuruh menembak juga atas perintah kan, melawan perintah, itu juga jadi soal untuk dia kan. Jadi coba bayangkan situasi seperti itu. Jadi kemudian dibikin karangan bahwa itu ada tembak menembak yang seolah Joshua itu juga adalah seorang penjahat gitu. Padahal tidak terjadi seperti itu gitu. Saya rasa saya bisa mengerti ketika Pak Samuel Huta Barat itu bilang, ya janganlah membunuh anak saya. Kalau dia salah, ya dipecat, diambil tindakan, nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa harus dengan mengambil nyawanya? Itu hal-hal yang menurut saya melukai batin keluarga, dan saya kira publik juga ikut empati dengan hal-hal seperti ini. Betul, empati yang besar diberikan kepada keluarga. Dan kita lebih berempati lagi karena keberanian mereka untuk kemudian mengadukan ini. Dan mereka juga berharap agar proses hukum betul-betul berjalan semestinya ya, Bang Don. Dan juga mengharapkan motifnya segera diungkap oleh pihak kepolisian. Karena hingga saat ini motifnya belum terungkap dengan jelas, meskipun ada sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Menko Polhukam, tetapi dari pihak kepolisian belum ada sampai saat ini karena masih dalam proses pendalaman ya, Bang Don. Ya, itu hanya mungkin proses kapan itu disampaikan, karena kan tidak polisi juga tidak mungkin mengatakan ini sekali semuanya secara lengkap, karena kan untuk motif ini kan harus menggali dulu dari salah satu orang yang ada di situ kan Ibu Putri kan. Kalau sudah dapat dari situ mungkin juga akan bisa diketahui persisnya apa gitu. Baik, keterangan sejumlah. Tapi yang menarik sekarang ini kan orang tidak hanya bergantung pada pada CCTV. Jadi dari dulu kan juga kejahatan itu tidak bisa dilihat lewat CCTV kan, tapi bisa lewat DNA, kemudian lewat sidik jari, dan itu adalah hal-hal yang tradisional yang bisa dilakukan oleh polisi untuk kemudian mengungkap seperti apa. Saya kira sudah diketahui di pistolnya Brigadir Joshua itu ada sidik jari dari dalang yang kemudian
bisa memastikan dia menembak ke dinding, bisa juga dapat dari keterangan para saksi. Ya. Itulah yang terjadi. Bukti-bukti masih terus dikumpulkan, termasuk juga memeriksa sejumlah pihak. Ada 31 personil yang diduga melanggar kode etik terkait dengan kasus ini ya Bang Don, dan 11 orang ditempatkan di ruang khusus di Makobrimob karena merupakan perwira tinggi. Sebegitu banyaknya orang yang terlibat, Eva, itu kan menggambarkan bagaimana kebiasaan di Polri itu kan, itu ada, kalau sudah ada ini, itu ada gerbong kan, gitu kan, ini satu gerbong, lalu kemudian ya jangan-jangan memang perintahnya begitu terjadi setelah peristiwa itu, kamu harus begini, ini, siapa yang mengurus menghabiskan nyawanya, siapa yang harus membereskan CCTV, siapa yang harus membersihkan lantai dan seterusnya, siapa yang harus kemudian ngomong ke media, yang kemudian kita tahu bahwa itu omongan karangan pada awalnya. Ya, dugaan persekongkolan termasuk kultur komando di Polri. Nanti kita akan bahas usai jeda, Bang Don. Tetaplah bersama kami di editorial Media Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, Bang Don dan juga pemirsa. Saat ini kami sudah tersambung dengan beberapa penelpon. Langsung saja kami akan sapa. Yang pertama Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra, salam sehat Bu. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh Mbak Eva Wondo dan Bung Don Bosco Selamun. Assalamualaikum Selamat pagi Bu Indra. Wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, ini ujian reformasi Polri. Sudah lama terkumbus bahwa polisi kita itu terbagi dua. Ada polisi hitam dan ada polisi putih. Ya, yang membuat kita bertanya-tanya kemana kita mesti berlindung. Nah, dengan peristiwa ini, Mbak Eva, Bung Selamun, lihat. Bisa terungkap itu karena yang dizolimi berani untuk menuntut keadilan. Andai kata tidak, nah sudah saja terkubur begitu saja kan si korban. Nah kita apresiasi itu, semangat untuk menuntut keadilan. Kemudian kita lihat korban yang meninggal dan juga Barada yang dipaksa mengaku sebagai pelaku. Dua-duanya terzalimi. Jadi kiri kanan kena semua. Waduh, ini betapa zolimnya itu. Nah, kita juga ingat bahwa mereka juga bertanya, kalau hanya tadi dikatakan motif mungkin penyebabnya adalah hal-hal yang hanya boleh di... Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa dan juga Bang Don. Tadi kita sempat bahas sedikit sebelum jeda, Polri harus betul-betul membayar utang reformasi Polri ini ya Bang Don, dengan catatan sempat terjadi perwira yang terlibat dengan masalah hukum, ini tambah lagi, dan apakah ini hanya terakhir satu-satunya Bang Don? Ya kalau lihat sejumlah peristiwa yang Eva sebutkan tadi kan, lalu kemudian berujung pada kasusnya Ferdi Sambo ini, kita masih berpikir rasanya jangan-jangan masih ada lagi gitu. Jangan-jangan ya. Sekarang harus ada niat dan harus ada
tekad dari pihak kepolisian untuk mengakhiri itu sampai di sini. Ya kita antara optimis dan pesimis tentang itu gitu. Tetapi kalau yang begini saja sudah bisa dilakukan, kita berharap hal-hal lain juga bisa dilakukan. Ingat, saya ini ambil sebagian kecil aja soal situasi di kepolisian kita ya. Tadi di editorial itu dituliskan dengan sangat baik. Semua rekayasa itu sesungguhnya bukan saja pantas membuat marah keluarga korban, melainkan membuat ngeri masyarakat. Betapa istilah backing-membacking nyata di tubuh Polri. Maka terbayang sulitnya keadilan jika rakyat biasa berkasus dengan anggota Polri. Tidak hanya itu, jika di satu kasus pembunuhan bisa begitu banyak personil terlibat, lantas bagaimana kasus lainnya yang mungkin berdiri materi atau kepentingan besar. Jadi pada akhirnya crime itu tidak berdiri sendiri dan motifnya tidak cuma satu. Jadi bisa sangat beragam kalau kita lihat. Intinya kemudian kita tahu bahwa bapak-bapak polisi di publik itu banyak sekali cerita atau kisah yang mereka dengar atau tidak atau pura-pura tidak dengar. Orang selalu bicara di situ ada oknum yang backing macam-macam, ada mafia macam-macam yang kemudian di backing oleh oknum polisi. Hal-hal seperti itu menjadi cerita umum dan itu harus bisa diselesaikan. Iya, apakah backing-membacking ini sudah menjadi kultur, Bang Don, termasuk juga kultur komando? Ini kan ceritanya adalah Ferdy Sambo menyuruh bawahannya untuk menembak ajudan yang lain. Ini artinya ada kultur komando di sini, Bang Don. Itu ada cerita yang menarik di situ sebetulnya ya, Eva ya. Saya kan bukan orang yang pernah dalam komando kayak begitu gitu. Jadi kita ini kan orang yang selalu mendiskusikan apapun. Ya, egaliter jadi, ya. Ya, jadi egaliter. Kalau di dalam struktur komando seperti itu kan bisa jadi seperti itu. Dan bisa dibayangkan bagaimana ketakutan Baradae ketika diperintahkan untuk menembak. Menurut saya mestinya ada ukuran etis, menembak untuk kepentingan umum atau menembak untuk kepentingan pribadi. Kalau ada ukuran etis untuk mengatakan ternyata ini adalah persoalan pribadi, saya tidak punya keharusan untuk mengatakan. Lebih baik saya katakan ini pistolnya, saya boleh dipecat. Gitu. Itu kan kata kita gitu. Cuman kan kita tidak terbiasa dengan kultur komando seperti itu yang kemudian perintah. Tapi kemudian kan kejahatan tidak bisa disembunyikan. Kebenaran itu kalau ditutupi dia akan mencari jalannya sendiri untuk kemudian tetap keluar dan muncul begitu. Dan itu yang terjadi dengan kasus seperti ini gitu. Jadi intinya adalah bapak-bapak polisi termasuk kita-kita ini yang selalu berharap perbaikilah dirimu dan perbaikilah kinerja, perbaiki pelayanan, dan jangan sampai justru polisi yang adalah penegak hukum terlibat dalam kejahatan-kejahatan dan membackingi kegiatan-kegiatan kejahatan. Nah, supaya memberantas habis kultur backing-membacking harus seperti apa, Bang Don? Ya, ada yang bicara harus potong sekian generasinya kepemimpinannya, kan gitu. Kan ini kan biasanya kan dari satu generasi ke generasi kebiasaan itu diturunkan gitu, termasuk hal-hal yang jelek kan. Tapi kalau kita kalau bisa sih mestinya harus sudah selesai. Itu kan normatif ya, Eva. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi tetap saja tuntutan normatif itu adalah keharusan untuk dipenuhi. Jadilah polisi yang bersih, jadilah polisi yang mengayomi, jadilah polisi yang betul-betul bersikap adil, jadilah polisi yang membuat kita semua aman dan bukan sekedar aman, nyaman. Dan sumber kejahatan itu justru tidak boleh datangnya dari sana. Begitu. Baik. Terima kasih Bang Don. Ujian reformasi Polri ini harus segera dijawab oleh Polri. Ini hutangnya harus dijawab ya Bang Don, betul-betul untuk melakukan reformasi di tubuh Polri yang merupakan pelayan masyarakat. Jangan sampai justru menjadi penjahat seperti yang tadi Bang Don sampaikan ya. Ngeri sekali kita sebagai masyarakat. Baik, terima kasih Bang Don sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu untuk Bang Don dan juga pemirsa. Pemirsa, Kapolri harus meneruskan keberaniannya untuk membersihkan semua personel yang terlibat dalam kasus ini. Tunduk pada perintah atasan mestinya tidak boleh sampai mengalahkan moral dan kemanusiaan. Kasus ini semestinya juga menjadi momentum untuk mengakhiri budaya backing kotor di tubuh Polri. Konsep Polri presisi yang digaungkan Kapolri tidak akan berarti tanpa pembersihan internal di tubuh Polri. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan, salam sehat dan tetaplah bersama kami.
menjaga kesehatan.